Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risan Mauludin Rahmatillah dari kelas Cana Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201444. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6 di Universitas Teknologi Digital. Nah, kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya, ketahuilah sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya dan mencintai kesenangan-kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dan dari mengingat kematian. Akibatnya, jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan cenderung membencinya. Nah, mereka itulah orang-orang yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaib wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya maut yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapati kalian. Lalu kalian semua akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui segala gaib dan segala yang nyata. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang telah kalian lakukan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Nah, manusia pada dasarnya itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 golongan. Ada yang tenggelam dengan urusan duniawi, ada yang bertobat, dan ada yang telah mencapai tingkatan arifin. Nah, untuk yang pertama itu adalah orang yang tenggelam dalam urusan duniawi. Tidak akan ingat kematian, dan kalaupun ia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah orang yang bertobat. Itu akan memperbanyak mengingat mati sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar. Dan ini makin menyempurnakan taubatnya. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian, karena tapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahwa kematian itu akan datang dikala ia dalam keadaan tidak siap atau belum sempurna gitu dalam taubatnya. Nah, dan bekalnya untuk kehidupan akhirat belum cukup. Rasa takut mati pada orang seperti ini masih bisa dimaklumi, dan ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kariha liqa Allahu karihallahu liqa'ah." Barang siapa tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang bertobat tadi, orang-orang yang termasuk golongan yang bertobat dan takut akan kematian itu tidak termasuk golongan yang tidak Allah sukai gitu. Nah, untuk yang ketiga, golongan orang-orang yang arif. Nah, sedangkan orang yang arif ini senantiasa mengingat kematian, karena baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Dan seorang yang tengah dimabuk cinta tidak akan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang ia cintainya. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat, dan ia sangat gembira saat kematian itu datang. Sebab dengan begitu, ia bisa meninggalkan dunia tempat tinggal orang-orang yang durhaka gitu. Untuk kemudian berada di akhirat Tuhan semesta alam. Ini seperti yang diriwayatkan tentang Huzaifah. Menjelang kematiannya, ini cerita tentang Huzaifah ya. Menjelang kematiannya, Huzaifah al-Yamani mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang fafa. Dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku, supaya aku bisa segera bertemu denganmu. Nah, bisa kita simpulkan, memahami bila seorang yang bertobat masih merasa kurang suka atas kematian. Nah, sementara seorang yang arif ini justru mencintai dan merindukan kematian. Tetapi yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang tiga tadi,
adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak memilih ingin hidup atau ingin segera mati. Sebab segala sesuatu yang paling ia sukai, yang sukai untuk dirinya, yang ia sukai ialah apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Tuhannya. Orang seperti ini sudah meletakkan cinta dan kesetiaannya yang mendalam pada makom atau tingkat kesempurnaan tawakal dan ridho. Nah, kemudian keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ukthiru min dzikri hadhimil ladah." Sering-seringlah mengingat sesuatu yang merusak kelezatan-kelezatan. Ya, maksudnya seperti apa? Rusaklah kenikmatan dengan cara mengingat kematian, sehingga terhentilah kecenderungan kalian kepadanya. Lalu kalian akan fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini, ketika kita sering mengingat kematian, otomatis kita akan cenderung melupakan itu urusan-urusan duniawi. Tentunya kita akan lebih memfokuskan diri untuk membekali diri bagaimana nanti kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ta'lamul bahathimu minal mauti ma ya'lamu ibnu adama ma akaltum minha samina. Seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti yang diketahui oleh anak cucu Adam tentang maut, niscaya kalian tidak akan tega memakan yang sangat gemuk daripadanya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, kemudian ada cerita lain. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada?" Beliau bersabda, "Ya, ada, yaitu orang-orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam." Alasan keutamaannya ialah karena ingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan di akhirat nanti. Sebaliknya, lalai dari mengingat kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Nah, kemudian dalam sabda lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuhfatul mu'minil maut." Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan At-Tabrani. Beliau bersabda seperti itu karena dunia memang merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman. Ia harus di dalam dunia, ia selalu berada dalam kesulitan karena ia harus mengalami kerasnya siksaan batin, melatih diri untuk menaklukkan keinginan-keinginan nafsunya, sedangkan melawan setan. Kematian akan membebaskannya dari siksaan-siksaan tersebut. Jadi baginya itu jelas merupakan hadiah yang sangat berharga. Nah, untuk yang selanjutnya, agar hati selalu ingat kematian. Ketahuilah, sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang sangat dahsyat, menakutkan, dan ancaman yang amat besar. Manusia lalai dari mengingat kematian karena mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Bahkan, orang yang mengingat kematian tapi dengan hati yang kosong, dia akan tetap sibuk dalam gelimangan kesenangan duniawi. Belum bisa disebut mengingatnya karena hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Jadi, cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu, sehingga yang ia ingat hanyalah kematian yang berada di depan mata. Ia seperti orang yang hendak bepergian melintasi padang pasir luas yang penuh bahaya. Padang pasir yang luas penuh bahaya, ya. Atau hendak mengarungi lautan yang ganas. Dengan demikian, ia tidak akan memikirkan sesuatu yang lain. Ia akan fokus, bagaimana saya bisa melewati padang pasir yang luas dan penuh bahaya. Bagaimana saya mengarungi lautan yang ganas. Nah, ia akan fokus dengan hal-hal yang ancamannya sudah terlihat gitu. Nah, jika kita mengosongkan hati dan hati itu dipenuhi dengan pengingatan terhadap kematian, itu akan menjadi stimulus untuk kita menghindari atau melupakan hal-hal duniawi, sehingga kita tidak ubud dunia atau takut dengan kehilangan dunia.
Ketika perasaan ingat akan kematian mengunggah hatinya dan telah membekas padanya, sudah barang tentu ia tidak merasa begitu gembira terhadap kesenangan duniawi, karena hatinya telah hancur berkeping-keping. Cara yang paling efektif untuk mewujudkan hal itu ialah dengan sering mengingat teman-temannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ia ingat akan kematian mereka dan jasad mereka yang membusuk di kalang tanah. Ia ingat kembali bagaimana penampilan dan keadaan mereka ketika masih hidup. Ia merenungkan bagaimana sekarang tanah telah melenyap kecantikan maupun ketampanan mereka. Bagaimana bagian tubuh mereka yang telah hancur membusuk di dalam kubur. Bagaimana istri-istri mereka telah menjadi janda, anak-anak mereka telah menjadi yatim. Bagaimana mereka telah meninggalkan harta benda mereka, bagaimana mereka telah terpisah dari masjid-masjid dan majelis-majelis mereka, dan bagaimana semua jejak langkah mereka telah terhenti. Nah, jika seseorang mengenang orang lain dan keadaannya saat sudah mati, membayangkan rupanya mengingat saat-saat gembira bersamanya, bagaimana ia pernah datang dan pergi, dan bagaimana ia berusaha untuk bisa terus hidup mempertahankan eksistensinya. Lantas mengapa ia menjadi lupa akan kematian? Bagaimana ia bisa tertipu oleh sarana-sarana kesenangan yang tak bermakna itu? Bagaimana ia membanggakan kekuatan masa mudanya? Kenapa ia bisa begitu ceria dan bersenang-senang sehingga lalai dengan kematian yang datang begitu cepat? Dan dari kehancuran yang telah menanti di hadapannya, dan bagaimana ia pernah pergi ke sana kemari, lalu sekarang kaki dan tulang sendinya sudah membusuk di dalam kubur. Dulu ia sangat fasih berbicara, tetapi sekarang ulat-ulat telah memakan habis lidahnya. Ia yang dulu gemar tertawa terbahak-bahak, kini tanah telah melumat habis giginya. Bagaimana ia dulu pernah mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak berguna dalam waktu 10 tahun mendatang, padahal saat itu antara ia dan kematian hanya terpisah oleh waktu 1 bulan saja. Sementara ia dalam keadaan lalai terhadap sesuatu yang telah direncanakan untuk dirinya sendiri, sehingga akhirnya kematian menjemputnya pada saat yang sama sekali tidak ia perhitungkan. Nah, jadi poin intinya itu adalah jika kita selalu mengingat kematian, tentunya itu adalah bagian dari instrumen-instrumen kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Sering-seringlah mengingat kematian, karena hal tersebut yang menjadi stimulus untuk kita memperlancar keinginan-keinginan kita ketika kita ingin mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.